Mungkin bagaimana nih Bu untuk menjembatani antara orang yang kita orang benar dan orang yang merasa dirinya benar, yaitu teroris. Bu, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan pertama, ya, kita persilakan Ibu Bu Intan untuk menjawabnya, Bu. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Tadi menunjukkan apakah ada wadah untuk memberikan pembinaan kepada korban atau pelaku. Ya, mungkin saya melihat kembali bahwa BNPT ada 3 kedeputian. Ada deputi 1 pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Ada deputi luar negeri. Kemudian ada deputi penindakan. Di posisi deputi 1 di dalam hal pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Nah, wadah yang dimaksud di sini bahwa ada di posisi deradikalisasi. Ya, kalau kegiatan kita hari ini adalah posisi pencegahan. Nah, tidak apa-apa saya menyampaikan bahwa atas nama BNPT punya direktorat deradikalisasi yang mana menyiapkan wadah yang dimaksud, baik pembinaan di dalam lapas maupun pembinaan di luar lapas. Nah, pembinaan di dalam lapas ketika hasil tangkapan atau yang dilakukan oleh pihak berwajib, dalam hal ini Densus, dimasukkan di dalam penjara, itu BNPT masuk memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan bahwa pada saat pertama dilakukan penangkapan tentu orangnya tidak mau terima kalau diberikan pembinaan, sangat keras dan tidak mungkin kooperatif hanya dalam sesaat itu. Nah, inilah kiat-kiat yang dilakukan oleh BNPT menggandeng semua stakeholder yang menghadapi 1-2 orang di dalam penjara. Ya, kita libatkan psikiater, kita libatkan ulama, kita libatkan yang memberikan bantuan sosial, lalu kemudian kita melibatkan tenaga medis dan sebagainya, karena jangan sampai menganggap bahwa teroris itu dianggapnya BNPT memenjarakan, dianggapnya BNPT menangkap. Bukan seperti itu. Kami hadir, dalam hal ini negara hadir memberikan kesejahteraan di dalam penjara. Lalu kemudian di luar lapas, ketika dia di penjara pasti korban adalah anaknya, korban adalah istrinya, karena terputus pencarian ekonominya sudah terputus. Maka kehadiran BNPT memberikan fasilitas kesejahteraan, sekolahkan anaknya, memberikan life skill kepada istrinya yang ditinggalkan supaya bisa anaknya sekolah, bisa anaknya makan. Nah, ini yang dilakukan oleh BNPT, menyiapkan wadah pembinaan seperti ini. Kemudian kita bicara tentang korban yang tidak berdosa. Ketika diledakkan bom, banyak orang yang korban. Kasihan mereka, dia bisa cacat, dia bisa meninggal dan sebagainya. Nah, ini yang kita list. Nah, ini semua apa yang kita lakukan sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Karena sebelumnya itu kami tidak ada regulasi untuk itu. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 5 lahir, maka kepedulian pemerintah dalam hal ini BNPT memberikan pembinaan, baik yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban, diberikan semua pembinaan. Nah, itu karena ada regulasinya. Kalau yang sebelumnya kita berikan wadah pembinaan itu
hanya pelaku yang ada di dalam penjara maupun yang keluarganya di luar lapas. Awalnya mereka itu tidak mau terima kalau BNPT datang karena ditolak. Padahal kita datang untuk memberikan kesejahteraan, yang menangkap dan memberikan regulasi penahanan dan sebagainya itu bukan BNPT. Ya. Nah, biasanya kita ditolak awalnya, tapi ketika dia ketahui bahwa yang memberikan bantuan, kesejahteraan, perhatian sama istrinya di rumah adalah BNPT. Nah, tahun ketiga saya masih ingat karena saya pernah ditugaskan di deradikalisasi. Saya selalu bertemu dengan napi teroris di dalam. Itu kami sulit menemuinya kalau saya menyebutkan diri dari BNPT awal. Tapi saya memang kan dipekerjakan di BNPT dari Kementerian Agama. Kalau di Kementerian Agama kita sebut, dia mau terima. Dan terakhir dia sudah tahu bahwa kami dari BNPT, saya sudah mulai bisa diterima mengatakan bahwa kami dari BNPT karena setiap saat kita memberikan kesejahteraan asupan kepada mereka. Bahkan kalau kita terlambat, dia SMS. Waktu itu masih SMS pada tahun 2014-2015, Ibu kapan datang lagi. Nah, sampai saat ini mereka itu sebetulnya dari sekian yang tertangkap, sekian yang dipenjara dan sebagainya, tinggal beberapa persen yang tidak menyesal. Nah, yang tidak menyesal ini tinggal sedikit tapi sangat berbahaya. Seperti yang melakukan di bom Sarina itu kan sudah pernah dipenjara. Akan tetapi memang orangnya menganggap penjara itu adalah iktikaf di dalam. Dia itu menerimanya dengan baik, aturannya semuanya baik di dalamnya, patuh, bahkan diberikan remisi tidak mau terima. Karena biarlah saya jalani, ini adalah iktikaf buat saya. Ternyata ketika dia keluar berapa bulan sudah ada konsepnya meledakkan bom di Sarina itu. Jadi memang dari sekian yang banyak bertobat tidak melakukan lagi, masih ada sedikit yang akan kembali. Nah, yang sedikit ini sangat berbahaya karena konsepnya luar biasa. Saya kira itu.